Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi untuk semua yang berada di Indonesia. Selamat sore menjelang malam bagi yang berada di Jerman dan sekitarnya. Dan selamat sore menjelang selamat malam menjelang pagi bagi yang berada di Jerman. Dan selamat sore menjelang malam bagi yang berada di Amerika dan Kanada. Puji Tuhan, kita bersyukur pada saat ini bisa bertemu kembali di dalam ibadah Sema Adonai pada hari Selasa 11 Februari 2025. Mari Bapak Ibu kita berikan waktu dan hati kita yang terbaik untuk Tuhan sebelum kita memulai pekerjaan kita atau sebelum kita beristirahat. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah ini dengan mendengarkan pujian yang pertama, Ku rindu sabdamu. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati kita. Tuhan tahu ini kerinduan kami. Tuhan tahu masalah kita. Biarlah kita mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Nya. Haleluya. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Sekali lagi katakan, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, amin, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu, ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Apa mau jamah hamba-Mu Tuhan? Roh Kudus urapi hamba-Mu, amin. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda. Sekali lagi katakan, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu, amin. Oh, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu, ku rindu menikmati sabda-Mu. Puji Tuhan, mari kita rindukan setiap hari firman Tuhan yang begitu heran dan berkuasa, yang bisa mengurapi kita semua. Haleluya. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Daniel Palungan, dengan tema kita pada hari ini, Ayah Maksimal.
ini adalah sesi yang pertama. Baik, waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Daniel. Persilakan. Ya, salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat bertemu kembali. Kita percaya karena pertolongan dan kasih Tuhan kita bisa ada sampai pada hari ini. Ya, saya hari Minggu kena hujan cukup jauh perjalanan. 2 hari ini agak meriang, tapi puji Tuhan hari ini saya bisa bangun untuk bisa melayani acara kita pada pagi ini. Nah, saudara-saudara, kita masuk dalam satu inti dari komunitas, ya. Inti dari gereja, bahkan inti dari masyarakat, yaitu rumah tangga. Di rumah tangga ini adalah inti dari semua kelompok masyarakat, dan karena dia merupakan inti, ini berarti harus diperhatikan secara baik. Karena baiknya keluarga akan mempengaruhi baiknya gereja, mempengaruhi baiknya masyarakat, dan juga mempengaruhi kebaikan sebuah negara. Nah, topik ini Bapak Ibu terinspirasi dari satu materi seminar yang mendunia dan khususnya di Indonesia, yaitu pria sejati. Tetapi setelah saya periksa dan saya mendengar beberapa bagian yang diseminarkan itu, sampai di ayat maksimal itu, saya melihat bahwa dasar Alkitabnya tidak begitu pas. Ya, bukan tidak benar, tetapi tidak pas. Maka saya menyusun bagaimana menjadi ayat yang maksimal itu menurut Alkitab, bukan menurut materi seminar, bukan menurut buku, tetapi menurut Alkitab. Dan ini setelah saya siapkan, saya pikirkan kembali satu hal yang sangat penting bagi semua keluarga, semua rumah tangga untuk dapat berperan secara maksimal di dalam kehidupannya. Bagaimana menjadi seorang ayah, bagaimana menjadi seorang suami, bagaimana menjadi seorang istri, bagaimana menjadi seorang ibu, lalu nanti bagaimana menjadi seorang anak. Ya, mudah-mudahan saya bisa sampaikan ini secara tuntas nanti, dan khusus untuk ayat maksimal ini saya sampaikan di dalam 2 alur pikir, dan masing-masing alur pikir itu ada 2 sesi. Nah, secara khusus pada pagi ini kita akan mulai dengan ayat yang maksimal. Bagaimana supaya seorang bapak itu menjadi berperan sebegitu bagusnya, sebegitu baiknya, sehingga dia dapat menjadi penopang rumah tangga yang kuat di dalam kehidupannya. Nah, jadi saudara kekasih dalam Tuhan, ini penting karena Alkitab sendiri memberitahukan kepada kita hancurnya sebuah rumah tangga itu adalah karena kelalaian dari seorang bapak. Contohlah anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas, itu hancur-hancuran, kemudian sangat mempengaruhi pelayanan di dalam bait suci. Dan apa yang menyebabkan anak-anak Hofni dan Pinehas itu begitu rusak, dikatakan dalam Alkitab, karena Imam Eli tidak berperan secara maksimal di dalam kehidupannya terhadap anak-anaknya. Ya, lalu kita melihat juga keluarga Daud, bagaimana keluarga Daud itu hancur-hancuran, anak-anaknya saling bunuh-membunuh. Itu juga merupakan akibat dari kelalaian Daud di dalam berperan sebagai ayah terhadap anak-anaknya. Nah, jadi itu 2 contoh kasus dari Alkitab, dan saudara bisa melihat di dalam kehidupan sehari-hari betapa banyak rumah tangga yang hancur oleh karena gagal memerankan peran yang tepat dari masing-masing unsurnya, masing-masing elemen dari rumah tangga itu. Suami
istri, dan juga anak-anak. Nah, karena itu maka pada hari ini saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu tentang satu alur pikir kualifikasi seorang ayah yang maksimal di dalam rumah tangganya. Nah, tentu yang saya mau sampaikan ini bukan berdasarkan survei, bukan berdasarkan filsafat, bukan berdasarkan psikologi, tetapi saya sampaikan ini berdasarkan Alkitab. Karena itu jangan terlalu fokus kepada penguraian saya, tetapi fokus kepada ayat-ayat Alkitab yang saya akan sampaikan, dan itulah yang harus berbicara lebih keras di dalam kehidupan saudara, bahwa sungguh menjadi ayah yang maksimal, menjadi bapak yang maksimal itu adalah sebuah ketentuan Alkitab. Nah, kemudian kualifikasi yang pertama dari seorang ayah yang maksimal itu adalah perkataannya menghidupkan. Jadi kata-kata seorang ayah, seorang bapak di dalam rumah tangga itu begitu penting untuk dijaga, untuk dipelihara, karena itu sangat berpengaruh kepada anak-anaknya. Ya, di dalam Amsal pasal 4 ayat 20, 24 sampai 22 dikatakan, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku, perkataanku dan ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan. Itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka." Nah, saya memulai dari tentu seorang bapak mengharapkan anak-anaknya itu memiliki kehidupan yang baik, memiliki kehidupan yang sejahtera di masa yang akan datang, dan juga supaya anak-anaknya ini dapat menjadi berkat secara langsung kepada kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya. Dan saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, saya yakin bahwa semua kita sebagai orang tua, khususnya sebagai bapak, sangat-sangat mengharapkan supaya anak-anak kita, generasi berikut dari kita itu adalah generasi-generasi yang dapat mensejahterakan dirinya sendiri, mensejahterakan rumah tangga, ayah dan ibunya, dan juga kemudian menjadi berkat bagi sesama. Nah, tetapi itu tidak terjadi secara otomatis. Itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana ayahnya terhadap dirinya. Dan di sini saudara, itu penulis Amsal, dalam hal ini Salomo, jelas mengatakan bahwa apa yang membuat anak-anak itu bisa mendapatkan kehidupan yang sejahtera, sehat, kemudian dapat mencukupi semua kebutuhannya sendiri, itu sangat dipengaruhi oleh kata-kata dari sang ayah itu sendiri. Ya, ini tidak perlu ditafsirkan, dan saya hanya merepeat, ya, mengulang apa yang sudah dikatakan oleh ayat-ayat Alkitab itu. Nah ini, "Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku, ya, dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku, dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matang." Ini satu himbauan, satu perintah, tetapi sekaligus merupakan satu peringatan bahwa, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku. Nah, kalau seorang ayah itu berani berkata, berpeganglah kepada perkataanku, ini berarti kata-katanya itu adalah kata-kata yang benar, kata-kata yang dapat memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada anak-anaknya. Dan karena itu dia berkata, berpeganglah, simpanlah, diulang lagi, berpeganglah, dan jagalah itu seperti biji matang. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, betapa pentingnya verbal seorang bapak di dalam rumah tangga. Verbal itu mempengaruhi seluruh kehidupan
dari seorang anak. Dan karena itu maka di sini penulis Amsal jelas mengatakan bahwa perkataan itu harus dijaga, harus diperhatikan karena betapa besar dampaknya kepada kehidupan seorang anak. Kemudian Paulus mengatakan di dalam kitab Kolose, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Ini satu perintah terbalik. Kalau Salomo mengatakan berpeganglah, jagalah, lakukanlah, tetapi Paulus berkata, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Jadi perkataan itu ternyata berkaitan erat, berdampak secara kuat kepada hati seorang anak. Nah, karena itulah maka firman Tuhan pada hari ini untuk saudara dan saya dapat menjadi ayah yang maksimal di dalam kehidupan rumah tangga kita, khususnya terhadap anak-anak kita, maka seorang bapak harus betul-betul memperhatikan ucapan-ucapannya, tutur katanya, karena itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Kata-kata kita itu kata-kata yang menjadi berkat dan bukan menimbulkan sakit hati bagi anak-anak. Secara empiris, saya memperhatikan saudara bahwa apa yang membuat anak-anak itu menjadi sakit hati. Pertama adalah perilaku dari bapak itu, kasar terhadap anak-anak. Yang kedua, yang membuat anak-anak itu seringkali begitu sakit hati kepada bapaknya adalah karena perilaku bapak terhadap mamanya, terhadap istri atau mama dari anaknya itu. Jadi ketika sang ayah itu berkata kasar, apalagi KDRT terhadap mama dari anaknya atau istri dari bapak itu, maka itu menimbulkan luka yang teramat dalam di dalam hati seorang anak. Dan yang ketiga yang saya temukan, apa yang membuat seorang anak itu menjadi tawar hati kepada orang tua, kepada bapaknya secara khusus adalah karena kata-kata. Ya, saya bandingkan di dalam hidup saya terhadap bapak saya. Ya, kalau bapak saya mencambuk saya dengan tangkai kopi, ya di kampung saya kopi, jadi bukan rotan. Jadi begitu dia marah, dia ambil tangkai kopi lalu dia pukul kaki saya. Ya, itu kadang-kadang sampai berbekas merah begitu. Tetapi setelah saya beranjak dewasa, saya dapat membandingkan bahwa pukulan dengan tangkai kopi itu dalam tempo sehari hilang lenyap, bersih kembali kulit saya. Tetapi kalau perilaku, ya, perbuatan, saya tidak melihat bapak saya keras di dalam keluarga terhadap istrinya, terhadap mama saya. Tetapi saya melihat secara langsung bapak saya dipukul oleh sepupu dari mama saya. Itu sampai hari ini masih teringat. Tetapi saya sudah tidak marah lagi kepada orang itu, karena itu sudah beres sejak tahun 2008. Ya, 2008 saya selesaikan itu. Nah, saudara-saudara, jadi saudara bisa bayangkan perilaku yang dilakukan oleh bapak atau yang dialami oleh seorang bapak itu bekasnya itu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Dan kalau bekas itu adalah luka di hati, sakit di hati, maka jangan heran kalau kemudian hari anak-anak itu menimbulkan satu reaksi-reaksi yang tidak seperti diharapkan orang tua. Dan itu sebabnya maka orang tua harus menjaga hati seorang anak. Yang Alkitab berkata di sini, Paulus berkata, jangan sakiti hati anak-anakmu. Jangan sampai kata-katamu itu menusuk hati anak-anakmu, sehingga anak-anakmu itu menjadi tawar kepada dirimu, tawar kepada rumah tangga, tawar kepada semua nasihat-nasihat orang. Nah, jadi saudara, ini sangat penting. Oleh karena itu, maka seorang bapak harus menjaga ujaran-ujarannya terhadap anak-anaknya. Kenapa? Karena ujaran itu
bisa menghidupkan, tetapi ujaran juga bisa menyakitkan. Yang kedua, apa kualifikasi seorang ayah yang maksimal di dalam rumah tangga, khususnya terhadap anaknya, adalah menjaga kelakuannya bersih. Dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-7, orang benar bersih kelakuannya. Orang benar bersih kelakuannya. Nah, lalu baris yang di bawahnya itu berbahagialah keturunannya. Keturunannya di sini yang pertama adalah anaknya. Nah, jadi seorang bapak yang maksimal, seorang ayah yang maksimal dalam rumah tangga itu kata-katanya bagus tadi. Yang kedua, tidak cukup dengan kata-kata, tetapi harus juga perilakunya bersih. Ya, karena seorang anak punya kuping untuk mendengar kata-kata tadi. Seorang anak punya mata untuk melihat. Itu sebabnya kalaupun seorang bapak itu kata-katanya bagus, nasihatnya bagus, ajarannya bagus, tetapi kemudian perilakunya yang dilihat oleh anak itu tidak seperti yang dikatakan, maka betapapun indahnya, betapapun baiknya kata-katanya itu, kata-kata itu menjadi tidak berarti apa-apa. Kenapa? Karena dihapuskan, dihancurkan oleh sikap dan perilaku dari anaknya itu, dari bapaknya itu sendiri. Nah, jadi saudara, ini penting oleh karena perkataan dan perilaku itu harus berjalan bersama-sama. Seorang bapak berkata kepada anaknya, "Nak, jangan merokok." Itu semua nasihat yang bagus. Memberitahukan kepada anaknya betapa beresiko tinggi orang yang merokok itu. Nah, lalu kemudian di depan anaknya itu dia isap rokok, dia merokok. Nah, sekarang mana yang lebih kuat pengaruhnya terhadap anak? Melarang merokok atau mempertunjukkan merokok di depan anaknya? Ya, guru saya berkata begini, saudara. Ya, jangankan orang baik, pencuri pun akan melarang anak-anaknya untuk tidak mencuri. Ya, pencuri pun tidak akan mengizinkan anaknya untuk mencuri karena dia tahu itu dosa, itu berisiko tinggi. Tetapi ketika sang bapak itu menunjukkan perilaku-perilaku yang jahat, maka akan lebih condong anak itu untuk mengikuti apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Nah, karena itulah saudara kekasih dalam Tuhan, di sini Salomo sebagai seorang yang sangat bijaksana, dapat saya katakan satu tingkat kebijaksanaannya Salomo itu dibawa kebijaksanaan Yesus Kristus, ya. Lalu kemudian dari semua pengalaman hidupnya dia curahkan di dalam Amsal itu bahwa betapa pentingnya seorang bapak, seorang ayah di dalam rumah tangga itu memiliki perilaku yang bersih, karena itu akan sangat mempengaruhi kehidupan anak-anaknya. Nah, ini satu contoh. 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 42 ayat sampai 43. Yosafat berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Asubah, anak Sili. Nih, ia hidup mengikuti jejak ayahnya. Ini, perhatikan kata-kata ini. Ia hidup mengikuti jejak ayahnya. Tidak dikatakan ia hidup mengikuti ajaran ayahnya. Tetapi jejak, langkah-langkah, tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan ayahnya, Asa. Ia tidak menyimpang daripadanya.
dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, atau ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, jadi saudara bisa melihat di sini bagaimana Yosafat itu. Dan ini satu raja yang sangat-sangat dapat menjadi contoh dari raja-raja bangsa Israel. Yosafat ini seorang yang bukan saja baik di mata masyarakat, di mata keluarga, tetapi dia juga baik di mata Tuhan. Lalu dari mana dia bisa berperilaku seperti itu? Karena dikatakan ia mengikuti jejak Asa ayahnya. Nah, ayat yang kalimat yang berikut itu, hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Orang masih mempersembahkan dan membakar korban-korban di bukit-bukit itu. Nah, jadi ini bukan karena Yosafat setuju dengan penyembahan-penyembahan berhala, tetapi belum tertangani selama masa hidupnya itu. Ada hal-hal lain, dan kita melihat di sini saudara bahwa Yosafat itu efektif di dalam pemerintahannya, kemudian juga sangat menjadi berkat bagi bangsanya. Oleh karena apa? Oleh karena dia mengikuti jejak ayahnya. Semua perbuatan-perbuatan baik yang ditunjukkan oleh Asa di depan, maka Yosafat itu ditangkap 100% oleh Yosafat, dan karena itu dia melakukannya di dalam kehidupannya, sehingga di bawah pemerintahan Yosafat, Israel juga mengalami kemakmuran, mengalami kemenangan demi kemenangan menghadapi musuh-musuhnya. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, itulah sebabnya diperlukan figur seorang ayah di dalam rumah tangga. Seorang figur yang bukan hanya bisa berkata-kata, tetapi seorang figur yang dapat memperagakan di depan anaknya kehidupan yang benar, kehidupan yang baik, kehidupan yang sesuai dengan standar Tuhan. Dan perilaku-perilaku yang seperti itu akan sangat besar pengaruhnya terhadap anak dibandingkan dengan kata-kata. Bapak saya, saudara, ini maaf nih, bukan apa, tetapi ini sebagai satu ilustrasi perbandingan. Bapak saya tidak terlalu banyak bicara. Tidak terlalu banyak bicara. Tetapi setiap ada masalah-masalah yang timbul baik di keluarga mama saya ataupun di keluarga bapak saya sendiri, itu tidak pernah berdiam diri. Masalah ekonomi, masalah dengan orang-orang di luar rumpun keluarga, bapak saya terdepan. Nah, satu ketika saudara, ada kasus begitu, lalu menurut saya jumlah kerugian yang harus diganti itu tidak seperti kesepakatan. Lalu saya bilang sama bapak saya, kan kita sepakat bahwa kerbau yang harus diberikan itu adalah kerbau yang ukuran tanduknya sekian. Ya, kalau kami di Toraja itu ukuran tanduknya sekian. Kenapa yang datang ini anak kerbau yang baru lepas susu? Nah, lalu bapak saya bilang begini sama saya. Barang itu kita yang kasih nama. Benda kita yang kasih nilai. Hanya kata-kata itu. Kata-kata itu. Jadi dari situ saya melihat bahwa bapak saya itu bukanlah dari angka-angka, bukanlah dari jumlah nominalnya, tetapi bagaimana dia menilai, bagaimana dia menganggap. Dan kalaupun itu jauh dari standar yang sudah ditetapkan, tetapi karena dia sudah menunjukkan sikap baik dari orang itu, maka bagi bapak saya itu cukup. Karena itu ajaran yang kedua dari bapak saya itu dia berkata bahwa harta itu mengikuti. Harta itu mengikuti, tetapi yang utama itu adalah kesehatian, kekerabatan, kekeluargaan. Dan bapak saya menunjukkan itu kepada saya, kepada semua keluarga, baik dari pihak mama saya ataupun dari pihak bapak saya sendiri, itu dia menunjukkan sikap baik. Kalau dia dimusuhi, mungkin dia dimusuhi, tetapi bapak saya tidak pernah memusuhi baik saudara-saudaranya, ipar-iparnya, ataupun
ponakan-ponakannya. Nah, jadi dari situ saya bisa belajar satu hal yang sangat penting, bahwa perilaku, contoh itu sesuatu yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan seorang anak. Dan saudara kekasih dalam Tuhan, Salomo memberitahukan kepada kita itu bahwa orang yang bersih kelakuannya itu, ya, orang yang bersih kelakuannya itu membahagiakan anak-anaknya. Itu yang kedua, ya. Yang pertama tadi itu adalah kata-katanya itu bisa menghidupkan, menyemangati, memotivasi. Yang kedua perilakunya, ya. Jadi memberi contoh, memberi bukti apa yang dia katakan itu kepada anak-anaknya. Dan yang ketiga, kualifikasi seorang ayah yang maksimal di dalam rumah tangga itu adalah hidup takut akan Allah. Di dalam Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai 4. Saudara bisa melihat di sini ada satu perilaku seorang bapak yang berdampak begitu baik bagi anaknya. Nyanyian siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Ya, ini belum jelas di sini apakah ini menunjuk kepada bapak atau menunjuk kepada ibu, tapi nanti dibawa, ya. Berbahagialah setiap orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Apabila engkau makan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Nah, ini istrimu. Berarti orang yang takut akan Tuhan di atas itu adalah suami, karena di bawah istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Bayangkan saudara, pohon zaitun di dalam rumah tangga. Itu satu pohon yang menghasilkan buah-buahan, yang produk buah-buahan itu bervariasi, yang sangat bermanfaat bagi semua orang. Ya, pohon zaitun, buah zaitun, minyak zaitun, dan lain sebagainya. Dan demikianlah anak dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, ini lebih jelas lagi nih. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki. Jadi ayat 1 itu jelas itu ditujukan kepada suami-suami. Ya, berbahagialah suami-suami yang takut Tuhan. Ya, demikianlah diberkati laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah, jadi bagaimana supaya saudara dapat menjadi ayah yang maksimal terhadap anak-anak saudara? Maka di sini jelas pemazmur mengatakan takut akan Tuhan. Ini juga Salomo yang menulis. Ya. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini perlu untuk kita renungkan, kita pikirkan, dan kemudian kita perjuangkan dalam hidup kita. Bagaimana supaya generasi kita itu, generasi berikut dari kita itu dapat menjadi generasi-generasi yang dapat menjadi berkat bagi orang tua, berkat bagi keluarga, berkat bagi sesama manusia. Maka itu harus ditanamkan dari orang tua, sikap takut akan Tuhan. Nih, ada 2 ayat yang saya mau kutip bagi Bapak Ibu. Ya, Kejadian pasal 22 ayat 12. Ya. Lalu ia berfirman, janganlah bunuh anak itu dan janganlah kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Ini Abraham yang ketika diperintahkan oleh Tuhan untuk naik ke Bukit Moria, untuk di sana dia mempersembahkan anak tunggal yang sudah ditunggu bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Dan akhirnya penantiannya itu datang ketika dia berusia 100 tahun. Tetapi kemudian anak yang ditunggu-tunggu itu akhirnya harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Kenapa? Karena diperintahkan Tuhan. Lalu Abraham, ya,
tidak ada komentar, tidak ada tanya di dalam hatinya kepada Tuhan, tetapi dia laksanakan sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Dan ketika anak itu sudah terbaring di atas tumpukan kayu bakar, lalu tinggal ditusuk dengan sebilah pisau, lalu sesudah itu dinyalakan api untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Tetapi pada saat pisau itu teracung, maka suara Tuhan datang kepada Abraham. Abraham, jangan bunuh anak itu. Jadi Ishak tidak jadi dibunuh. Ishak tidak jadi dikorbankan sebagai korban bakaran. Karena apa? Karena pada saat-saat yang terakhir Tuhan berkata kepada Abraham, aku tahu bahwa engkau takut akan. Jadi orang yang takut kepada Tuhan itu adalah orang yang taat melakukan perintah Tuhan tanpa tanya, tanpa keraguan sedikit pun. Ya. Ini Ulangan pasal 3, pasal 6 ayat 1 sampai 3. Ya, saya lupa tulis ayatnya ya. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 3 yang berkata, inilah perintah yang yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Jadi ku di sini adalah Musa ya, yang mengajarkan kepada bangsa Israel generasi kedua yang lahir di padang belantara, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan. Ya, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu berdampak secara langsung kepada orang itu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi ini perintah yang berlaku secara umum, tetapi juga ditetapkan kepada bapak-bapaknya, engkau dan anak-anakmu dan cucu-cucumu. Ya, anak-anak mereka belum lahir, cucu-cucu mereka belum lahir, tetapi ini sudah diperintahkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel yang lahir di padang gurun yang sedang menuju ke tanah perjanjian itu, supaya apa? Supaya mereka senantiasa takut akan Tuhan dan mengajarkan ajaran itu secara lintas generasi. Ajarkan kepada anak-anakmu, anak-anakmu ajarkan kepada anak-anak mereka, cucumu. Karena takut akan Tuhan itu sangat-sangat berdampak secara positif terhadap generasi-generasi yang akan lahir di dalam rumah tangga. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, itu ajaran Alkitab, ayat-ayat Alkitab yang sudah berbicara secara kuat kepada Bapak Ibu. Saya hanya mengomentari sana sini untuk mempertegas, untuk mengulang lagi apa yang sudah dikatakan di dalamnya. Tetapi satu prinsip di sini, bahwa seorang ayah yang maksimal di dalam rumah tangga, seorang ayah yang sangat maksimal terhadap anak-anaknya adalah seorang ayah yang takut akan Tuhan. Nah, apa arti takut akan Tuhan itu? Di sini sudah dipertunjukkan oleh Abraham dengan taat melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Pada sisi yang lain, takut akan Tuhan artinya menjauhi semua yang dilarang oleh Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan kamu membunuh, jangan kamu berdusta, jangan mencuri, dan lain sebagainya. Jadi semua yang dilarang oleh Tuhan itu harus dijauhkan oleh orang tua, seorang ayah dari dirinya sendiri, supaya dengan demikian ia dapat menjadi berkat yang besar bagi anak-anaknya. Nah, jadi saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan,
sangat-sangat kita harapkan bahwa anak-anak kita itu menjadi generasi-generasi yang menjadi berkat, bukan saja dalam rumah tangga, bukan saja di dalam masyarakat, tetapi khususnya juga di dalam gereja. Dan anak-anak kita itu akan bisa seperti yang kita harapkan itu, kalau di depan mereka kita mendemonstrasikan kehidupan sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan. 3 yang saya sudah sampaikan hari ini. Yang pertama adalah berkata-katalah dengan kata-kata yang benar. Ya, soal lembut atau tidak lembut itu bagi saya relatif, karena orang Batak dengan orang Solo itu tidak bisa serta-merta kita katakan orang Batak itu orangnya kasar atau orang Solo itu lembut. Ya, tetapi esensi itu jauh lebih penting dari intonasi. Jadi kata-kata itu perlu dijaga. Yang kedua adalah perilaku. Seorang bapak di dalam rumah tangga itu harus menjaga perilakunya. Jangan sampai perilaku itu menimbulkan atau meninggalkan contoh yang buruk bagi anak-anak. Atau mungkin di rumah kita berperilaku baik, tetapi di kantor kita berperilaku buruk, akhirnya tiba-tiba menimbulkan satu kekejutan yang besar bagi anak. Kenapa? Karena tiba-tiba bapaknya ditangkap oleh KPK dan lain sebagainya. Dan itu akan menghilangkan semua ajaran, menghapus, mengeliminasi semua ajaran yang diajarkan secara verbal. Kenapa? Karena sekarang bapaknya ditangkap oleh KPK, meringkus di dalam tahanan KPK. Dan yang ketiga, seorang bapak yang maksimal di dalam rumah tangga itu adalah seorang yang takut akan Tuhan. Renungan pagi, ajaran-ajaran Alkitab yang saya ajarkan dan yang saudara dengar dari berbagai media dari banyak hamba Tuhan. Itu tidak cukup saudara dengar dan mengerti atau percaya, tetapi firman Tuhan itu akan berdampak kepada anak-anak saudara kalau saudara lakukan itu di dalam kehidupan setiap hari. Nah, kiranya renungan firman Tuhan pada pagi ini dapat memberikan kepada kita satu pencerahan, memberikan kepada kita satu kesadaran. Saya sebagai seorang ayah harus melakukan ini supaya anak-anak saya dapat seperti yang saya harapkan dan yang diharapkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak moderator. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, yang sangat memberkati kita pada pagi hari ini. Ternyata ada kualifikasi ayah yang maksimal dari yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, perkataan menghidupkan, menjaga kelakuan hidup takut akan Allah. Mari Bapak Ibu berdoa untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini boleh kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah menegur kami, sudah memberkati kami, sudah mengingatkan kami, agar kami bisa seorang ayah yang maksimal, yang bisa menjaga perkataan kami, agar bisa menyemangatkan anak-anak kami, bisa memotivasi anak-anak kami, Tuhan. Tuhan, biarlah kami bisa menjaga perkataan kami, Tuhan Yesus. Agar anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang menjadi berkat, anak-anak yang hormat kepada orang tua, dan anak-anak yang taat kepada-Mu, Tuhan. Tuhan, kami berdoa, biarlah kami bisa menjaga kelakuan kami, menjaga perilaku kami, Tuhan, agar kami bisa dicontoh oleh anak-anak kami, dicontoh oleh bawahan kami, dicontoh oleh orang-orang
yang mengenal Engkau. Dan biarlah kehidupan kami takut akan Engkau Tuhan. Kami boleh melakukan perintah-Mu. Kami boleh menjauhi larangan-larangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, berikan kami hikmat yang daripada-Mu, agar kami bisa melakukan semuanya ini. Agar kami bisa menjadi ayah yang maksimal Tuhan. Karena Tuhan campur tangan kepada kami. Tuhan menolong kami. Tuhan memberkati kami. Biarlah kami, pribadi lepas pribadi, boleh mengubah kelakuan kami yang kurang layak di hadapan-Mu, yang kurang layak dilihat atau didengarkan oleh anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh kami renungkan, bahkan kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga buat hamba-Mu, Bapak Daniel Palungan, yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan tolong berikan kesehatan, berikan umur yang panjang, berikan berkat, agar di dalam setiap pelayanannya, hamba-Mu ini tidak berkekurangan. Hamba-Mu ini boleh memberitakan firman-Mu kemana-mana Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu ini kami serahkan dalam tangan pimpinan-Mu. Berdoa juga buat semua ya, setiap yang mendengarkan, baik di Zoom, baik di live streaming, maupun di channel YouTube Cahaya Firman, kiranya bukakan hati dan pikiran mereka, agar mereka boleh mengerti kebenaran firman-Mu yang sudah didengarkan pada saat ini, pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa buat channel YouTube Cahaya Firman, biarlah ini menjadi saluran berkat untuk dapat didengarkan orang-orang di seluruh Indonesia, bahkan di sebagian belahan dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa perbuatan kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, agar kami layak di hadapan-Mu, layak menerima kebenaran firman-Mu, dan layak melayani Engkau. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan pujian penutup yang berjudul Seperti Bapa Sayang Anaknya. Mari kita terus memuji Tuhan dengan pujian Seperti Bapa Sayang Anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa sanggup pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu, bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau
Puji Tuhan, biarlah kita semua boleh menyayangi anak-anak kita seperti Bapa di sorga menyayangi kita semua. Maka Tuhan akan memberikan hari yang indah dan masa depan yang baik untuk kita semua. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bertemu kembali pada esok hari jam 05.30 waktu Indonesia bagian Barat di Renungan Pagi Sema Adonai. Dan nanti malam ada pelajaran firman pada pukul 21:10 di channel YouTube Cahaya Firman. Dan sebelum kita berpisah, kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Daniel Palungan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah pimpin Renungan Pagi Sema Adonai dari awal sampai akhir. Makasih untuk puji-pujian yang memberkati dan juga menghimbau kami. Makasih untuk firman-Mu yang mencerahkan pikiran kami. Kiranya apa yang sudah kami dengar hari ini ya Tuhan, kami dapat lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi orang tua yang maksimal terhadap anak-anak kami. Sebentar kami akan kembali kepada tugas-tugas rutin kami. Kami berdoa Bapa supaya Engkau selalu menolong memberkati, supaya apapun yang kami kerjakan itu juga dapat berhasil, dan nama Tuhan kami puji, kami permuliakan. Kami akhiri Renungan Pagi Sema Adonai dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri Renungan Pagi Sema Adonai. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Daniel atas kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan dan berkat yang sudah kami terima. Kiranya Tuhan menyertai Bapak dalam segala pekerjaan dan pelayanannya. Terima kasih juga Bapak Ibu yang ada di Zoom dan di live streaming dan di channel YouTube Cahaya Firman. Sampai di sini Renungan Pagi Sema Adonai. Selamat pagi, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Salam.